Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, khususnya mahasiswa Sistem Informasi Diploma yang sedang belajar algoritma dan pemrograman 2. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai ADO, ADO connection, ADO connection. Pada video sebelumnya, jadi kita baru sampai ke yang atas ini. Jadi kita punya add connection, ya, untuk melakukan connection, punya ADO table, ya, kemudian punya data source, ya. Nah, untuk video kali ini saya tambahkan ini ada satu buah button, ya, ini kemarin belum ada, ya. Kemudian saya tambahkan satu buah edit, ya, buat menyimpan hasil query nantinya, menyimpan contoh query, bukan hasil query, ya. Kemudian ADO query yaitu untuk membuat query. Ya, ADO query itu kalau diambil di sini, ya, ambil aja apa ADO query. Ya, yang ini. ADO query-nya. Ya. Oke. Nah, ADO query ini yang saya isi kan cuman ini doang, ya. Ini connection, ya. Connection yang diisikan, kemudian data source-nya ini juga masih saya kosongkan, ya, nggak usah kita isi juga, nanti kita isinya di dalam secara programming, ya gitu, ya. Kemudian ini ada label, ada satu buah combo, kemudian ada satu buah lagi DB grid, ya. Nah, DB grid ini buat nyimpan hasil query, ya, hasil query. Nah, hasil query-nya dilakukan di sini. Kita klik ini, maka akan menghasilkan query combo ini, hasilnya disimpan di sini dan akan menghasilkan di sini, ya. Kemudian saya tambahkan lagi satu ADO query 2, yang diisi sama connectionnya aja, karena kita cuma punya satu connection, ya, yang ini aja satu, jadi nggak ada lagi yang lain, ya, cuman dia aja yang kita pilih. Oke, kemudian satu buah DB grid untuk menyimpan nanti kalau kita pilih semester 1 misalkan, ini hanya nampil semester 1 dan seterusnya. Tapi sebelumnya juga saya mau sampaikan bahwa yang kemarin kita buat ini sebetulnya saya hanya gunakan, tidak semuanya kita bisa buang yang nggak kita butuhkan, ya. Ini dari sini bisa kita lihat, ya. Jadi kalau kita mau menampilkan hanya yang mana saja, nah ini insertnya nggak hidup, ya, insertnya sama NB delete-nya juga false, ya. Kemudian yang lainnya ya bisa kita lebarin, panjangin, sama lah, ya. Oke. Nah, kemudian yang saya rubah lagi di sini, ya, rubah di sini, ini kolomnya itu, kalau kita lihat kolomnya, ya, kolomnya mana dia, nah, ya, kolomnya kan ini ada 3. Secara keseluruhan ini DB grid-nya itu saya, yang dari kemarin itu yang saya rubah adalah saya buat adalah, ya, read only-nya di sini adalah false, ya, read only-nya false.
Jadi kita bisa juga bikin read only-nya true biar nggak bisa dipilih ya. Ini read only-nya false ya. Tapi di masing-masing kolom ya. Nah, kita aturnya di sini. Jadi bukan di read only di sini, tapi di sini di kolomnya yang kita atur ya. Nah, di kolom 1 itu read only-nya true. Ya. Kemudian di kolom 2 juga sama, true. Saya hanya hidupkan 1 ya. Di semester ini statusnya dia false ya, semesternya false. Oke, jadi kalau saya perhatikan bahwa yang false itu hanya ini ya. Artinya apa? Kalau dia false, read only-nya false, maka feed tadi, feed MKK di SMT ini bisa kita edit ya. Nilainya bisa kita edit, kita ubah gitu. Oke, kita coba jalankan. Ya. Nah, jadi kalau kita klik di sini nih dia nggak bisa kan? Ini dia mati, ini mati. Tapi kalau di semester, nah ini kita bisa edit ya. Jadi ini kita bisa edit ya. Kalau yang lainnya nggak mati. Jadi fungsinya itu. Nanti kita coba praktekkan gitu kan. Oke. Ya demikian juga yang ini ya. Sama ini ya. Ini ya. Oke. Baik, kita sekarang coba jalankan dulu, nanti baru kita jelaskan secara keseluruhan. Nah, ini kalau saya klik ini ya, maka dia akan menampilkan ini. Nah, ini ada perintah, ini adalah select ini. Nah, perintahnya di dalam ya. Saya tampilkan supaya bisa melihat gitu kan. Perintah MySQL-nya apa? Nah, gitu kan. Oke, ini ya. Nah, perintah ini sama sih sebetulnya dengan perintah yang biasa kalian pakai ya. Misalkan ini saya ambil di sini ya kan. Oke, mana dia kelihatan ya, di sinilah. Nah, ini kalau ini saya copy ini saya taruh di sini. Oke, ini nah ya kelihatan. Saya paste di sini ya, paste ini saya jalankan dia perintahnya ya. Mana dia ya, saya go ya. Nah ya, sama juga kan hasilnya kan ya, hanya menampilkan ini enggak 346 ya. Ini kayak ya, kita lihat ya, kan sama kan dengan ya ini kan gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini misalkan saya lakukan ini 1 ya, maka akan tampil semester 1. Ini saya 2, tampil semester 2 gitu ya. Ini semester 6 akan tampil semester 6. Nah, perintahnya kan sama juga kan yang biasa kalian pakai ini ya, hasilnya sama gitu kan. Atau ya kita coba bandingkan lah. Misalkan yang ini saya copy lagi kayak tadi, saya lihat selnya di sini ya kan. Saya ambil SQL, saya paste di sini ya. Saya jalankan. Nah, ya kan hasilnya juga ini juga sama gitu. Artinya apa yang kita lakukan di sini, perintahnya juga bisa berlaku di sini. Jadi terserah kalian mau nyoba dulu perintahnya di sini gitu kan. Coba dulu di sini, kalau udah benar nanti
coba dulu di sini gitu. Oh ya, ini perintah saya salah benar sih gitu, coba jalankan dulu. Nah cuman ada beda di dalam penulisannya ya. Ini kan tulisannya seperti ini kan, baik-baik kita lihat ya. Di coding nanti akan sedikit beda cara menuliskannya. Nah agak sedikit beda ya. Oke. Nah, bedanya di mana? Ini kita lihat nih, kita tutup ya. Kemudian kita ke code. Nah, itu. Ikutnya rame juga ya. Yang lainnya code-nya nggak perlu diperhatikan lah. Yang perlu diperhatikan adalah tadi select-nya. Nah, karena ini adalah perintah SQL-nya. Yang pertama kita sebutkan di sini, ini kan bit button ya, bit button klik ini. Ya. Nah ini dia, karena kita pakai ado query 1 tadi untuk query-nya, maka pertama kali saya close dulu lah, takutnya ada yang habis dipakai. Kemudian kita bikin ado query SQL tag ya. Nah tagnya apa ya? Nah kan ini deh ya, select ini as ini from ya. Ini kalau dipanjangin satu string ya kan, ini kan hanya string aja kan, sama kan dengan yang tadi ya. Tentunya karena ini kepanjangan ke sana, jadi ini saya petik di sini ya kan, saya tambahkan di sini gitu kan, tambah ini ya. Jadi sebetulnya ini satu panjang aja, satu string. Nah disebut di sini kita tulisnya pakai apa? Pakainya SQL tag. Kemudian open ya. Nah kemudian ini kita tanya aja jika SQL-nya berlangsung gitu, karena dia ada coding, jika dia query-nya aktif sama jumlah hasil query-nya adalah dari 0, jadi jumlahnya ya. Terus kita lakukan ini first, jadi kita letakkan dia di posisi yang pertama. Jadi kalau desain itu sama dengan yang ini ya, first ini kan ini ya, first yang pertama. Oke. Kemudian nah ini ada while lagi kan, kalian harus ingat while itu kita akan melakukan perulangan. Nah sebelum dia habis hasil query-nya. Nah kalau ini saya mau ngambil item semester, ini saya ambil. Nah ini perintahnya add query feed name as string. Ini adalah cara kita mengambil feed ya, feed dari mana? Dari ado query tadi, kita jadikan dia string item semester. Simpan variabel ini, makanya di sini ada apa namanya? Nah, ini ada var ya kan, ada var, ini var. Oke. Kemudian apa lagi? Oke. Nah ini nggak kepakai ya, nggak kepakai, ini enggak nih, kemarin bekas saya nyoba. Oke, ini nggak kepakai, ada cukup ini aja item semester, karena cuma 2 variabel kan, ada semester ya, sama apalagi yang saya pakai ini item JML ya, item JML. Oke, ini ada query next ya, udah. Jadi itemnya hanya diisi satu Romawi. Nah ini Romawi kenapa? Karena item semester ini kan tadinya ini string ya, string kita jadikan apa, str to integer. Romawi adalah ini nama array, jadi ngambil array
Nah, arraynya kan ini, arraynya adalah ini ya, ini arraynya. Nah, ini Romawi, sehingga nanti tulisannya kan 1 2 3 4 5 gitu kan di komputer tadi ya. Oke. Kemudian nah kalau ada add query first, nah di sini ada add query next. Nah, artinya apa, dia akan berulang di sini. Kalau tadi record 1 ya record 2, record 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian nah ini rangkaian perintah ini sebetulnya kita membuat coding ya. Ini ada panjang lebar, ada caption, ada lebar, ada caption, ada record number. Oke, kita posisikan ya pertama. Nah, ini untuk apa sih? Ini kan taruh di sini nih gitu. Ini sebetulnya sebagai gantinya. Kalau tadi di sini yang ini itu kan kita membuat ininya sendiri-sendiri, itu membuat apa namanya, membuat judulnya kan di sini nih. Kita kan di kolom 1 tadi kan ini kan widthnya 40 ya kan, 40, kemudian captionnya adalah tahun kan gitu ya. Ya sama kan, ini yang kedua adalah untuk mengisi caption ini kan tahun, untuk lebarnya kolom ini adalah 40. Nah, yang ini kan tidak ya kan, tidak, maka saya membuatnya di sini di coding ya. Jadi widthnya 40, captionnya semester, ini caption ya. Jadi ini adalah cara kita untuk membuat apa namanya, title dan caption. Kemudian nah ini tadi panel 2 ini sama visible, set focus ya, ini biasa. Width buttonnya saya pastiin, kenapa? Karena cukup sekali aja ngetik. Nah, sedangkan ini edit satu tag, ini hasilnya yang saya simpan di sana. Jadi edit satu tag kan yang ini, di satu tag ini ya diisi dengan apa, teks daripada query ini itu. Jadi untuk nunjukin aja bahwa oh iya ini query ini, supaya tadi kita gampang untuk jalankan dia ke SAM, nggak usah ngetik ulang. Oke, jadi saya ulangin lagi jalaninnya ya, gini kan. Nah, kan gitu. Oke, ini klik with button ya, maka dia akan mengeluarkan ini kan. Jadi ini, nah ini kalau klik 2, nah ini jadi jalan kedua gitu, dan seterusnya. Jika ini 3, atasnya 3. Oke, kemudian kenapa ya ini kok nggak bisa diklik ya, nah, kan gitu ya. Yang nggak bisa dikliknya ini karena tabel ini saya kasih dia adalah apa, read only gitu kan. Mana dia, ini kan read only nya adalah nih true ya. Jadi dia hanya nampil aja, nggak bisa diklik gitu ya. Oke, yang ini ya, jadi kita udah selesaikan membahas ini. Kemudian pada saat combo ini diklik itu, ini kan berarti diklik ini bukan dia, saya pakainya bukan klik tapi saya pakainya on change ya, on change. Nah, on change ya sama juga lah kayak dulu kita pernah pakai ini. On change nya ada isi item, kemudian ada pilih semester, ini post item. Jadi kalau ini kan kita dulu pakai ini juga kan, ngambil posisi dari combo ya. Kemudian nah ini selanjutnya ini adalah kita DB grid 2 data source nya kita kasihkan posisinya ya. Nah, ini pemahamannya gimana gitu kan ya, pemahamannya ya, pemahamannya. Oke. Nah, kalau di sini kan ini data source ya kan kita isi di sini kan, kemarin kita isi dari data source 1 kan, yang ini ya. Data source 1 ini kita isi dari tabel ini kan. Tabel ini kita isi dari nama tabelnya ini kan gitu ya. Oke, jadi paham kan ya. Jadi ini diisi dari data source nya ini,
ini diambil dari tabel ini. Nah, sedangkan yang ini saya tidak gitu kan, saya katakan bahwa oh iya ini enggak diisi nih, ya gitu, kosong ya, enggak kemana-mana dia, ini kan enggak diisi, dia enggak diisi, kosong nih ya. Kita lihat ya, mana data source-nya kan kosong. Nah ini kan kosong nih, data source-nya kosong ya. Oke, hanya saya mau menyimpan ada data query. Nah, data query 1 ini saya untuk menyimpan nanti yang diisi cuman connectionnya aja kan gitu ya, sama dengan yang ini kan diisi connectionnya aja karena kita nyimpan connection 1. Oke, nah kembali lagi ke sini, ya. Oke, nah ini kan kita bikin query 2 kan tadi. Query 2 ini adalah select ini from anywhere ini ya. Nah ini uniknya kan di sini, ini ditambah nih, pilih semester kan diambil dari ini kan, dari pilihan combo nih ya, posisinya tambah 1 kan. Oke, nah ini order. Nah ini tadi sama kan, ini petik ya, petik. Nah karena kita ada di sini sama dengan maka ini dipetik 2 di sini, petik 2 ini dan petik 2 ini supaya dia di dalam satu string kan. Ya, ini order by. Nah untuk gampangnya ini kalau saya lihat kan ke kalian ini, misalkan ini saya copy nih, ya. Oh, nantilah kita lihat nanti ya. Ini kalau saya copy misalkan ini 5. Oke, misalkan saya buka notepad. Nah di sini, nah, sebetulnya kan ini kalau petik ini dihilangin ya kan ya. Oke, saya sambung dulu lah supaya kalian nggak bingung lihatnya. Nah ini kan nggak butuh plus kan, kalau dia nyambung kan nggak butuh plus kan. Nah kan sama dengan ini kan, pilih semester. Nah ini kalau dia bukan variabel kan, ini kan variabel, karena variabel itu harus dikasih ini kan, dikasih trik ya. Tujuannya adalah nanti ini ditutup ini kan gitu. Nah, by ini ya, ini ya. Oke. Nah karena dia ini harus dalam bentuk string ya, string kan, maka ini kan di sini kan gitu jadinya dia ya. Nah kalau ini dihilangin dia kan gitu dia. Nah begitu dia. Oke, nah ini variabel. Nah ini perhatikan, kalau variabel itu harus selalu dikasih tanda apa, petik 2. Nah, kenapa petik 2? Petik 1 juga bisa, petik 2 karena nanti kan kita butuh petik 1 di sini, petik 1 di sini, petik 1-nya di sini kan gitu kan. Ya, sebetulnya sederhananya kan gitu. Tapi karena dia 2 baris, nah, maka kan gitu kan. Ya, kita plusin. Nah, ini kan nambah, ini dia. Tambah di situ, tambah di situ. Nah, petiknya kan sudah pasangan. Petik ini pasangannya mana? Pasangannya kan kita bikin di sini. Petik ini kan harus ada pasangan. Pasangannya di mana? Pasangannya di situ. Jadilah dia jadinya seperti yang tadi ini kan. Oke. Ya, agak-agak ini harus dipahami juga ini. Jadi ini harus dibuat begini. Ya. Enggak terlalu susah lah, tapi bayanginnya begitu aja. Oke. Ya. Kemudian ini open, kalau ini nggak usah dipikirin dulu lah ya, ini untuk apa nanti. Nah ya ini sama kan tadi dengan yang tadi juga kan ya, kita bikin apa, title-nya, captionnya, panjangnya, dan seterusnya ya. Ini touch panel 3 nya visible. Nah udah, jadi intinya itu. Kemudian ya kayak jalankan, jadi ya, hasilnya kan tadi ini ya, gitu keluar ini
ini ya, gitu kan dia kan ya. Nah gitu. Sekarang kalau seandainya kita kembali lagi ke sini ya, kita kembali di sini ya, kita lihat misalkan di PHP-nya ya. Nah di sini kita lihat. Oke, ini tadi kan kita coba ini, nah, kan 3 ya kan, ini kan tulisannya gini kan jadinya dia kan tuh. Nah yang tadi saya jelaskan itu tuh. Nah ini kalau saya pindahkan ke sini, kita lihat ya, kita pindahkan ke sini, kita bikin SQL ya kan bisa gini deh. Nah ya kan sama kan ya kan. Nah inilah dia perintah tadi ya kan, karena di sini kan harus petik ya sama dengan tiga. Kenapa dipetik ya, karena dia kan string kan itu loh. Oke, ini kita lihat lagi. Nah ini kita go ya, kan sama kan dia ya, hanya menampilkan semester 3 aja gitu. Oke ya, ini ke sana lah ya. Ya udah ya. Nah sekarang saya coba satu yang tadi saya bilang, ini misalkan Pancasila kan semester 1 nih, Pancasila 1 ya, saya rubah di sini jadi berapa, jadi 6 misalkan 6 ya, udah berubah ya. Berubah nggak ke di sininya, di PHP My Admin-nya? Kita lihat di sini. Tadi kita bilang apa, MK ya, MK-nya mana, Pancasila. Nah ini kan berubah kan ya, 6 dua kali 6 ya, jadi berapa deh 6 dia berubah. Nah gitu ya, jadi karena datanya sudah terkoneksi ya, apapun yang kita rubah di sini ya akan berubah di sana kan gitu ya. Oke, baik, kita coba lagi di sini kan semester 1-nya kan Pancasilanya nggak ada sekarang, udah pindah kemana dia, udah pindah ke semester 6. Nah ini Pancasilanya. Kapan sini kita rubah lagi ke semester 1 ya kan, 1 udah. Nah itu kan, kita lihat semester 6 nya kita jalanin lagi. Nah hilang kan dia, udah nggak ada. Nah 1 dia, nah ada deh kan 1. Oke, jadi begitu gampang lah. Jadi kita udah bisa edit di sini. Nah cuman yang saya matiin tadi kan ada 2 nih kan, kita nggak bisa insert, nggak bisa delete ya. Tadi saya hanya boleh apa namanya, boleh edit doang, nggak boleh nambah, nggak boleh hapus. Nah itu karena kita tidak aktifkan dia di sini, nggak keluar. Oke, selanjutnya adalah wah ini kan bisa warna-warna gini ya. Nah, ada warnanya belang itu kan. Gimana membuatnya? Nah membuatnya itu kan kalau yang kemarin itu ini, nah saya tunjukin lah. Kalau yang kemarin itu kan kita cuma nunjukin itu nih, yang ini ya. Saya lihat bedanya ya. Ini saya komen dulu. Kita toggle gitu. Ini kalau kita jalankan aslinya kan dia gini. Bukan situ dia. Coba saya lihat lagi. Oh iya. Oke, ini kan DB grade 1. DB grade 1 ini di form grade-nya ini ya.
konkret. Kemudian kita lihat lagi, nah ini ada prosedur ini, draw cell column. Nah ini saya toggle comment ya. Nah kan dia gini ya, tidak menarik sama sekali gitu kan. Oke. Nah, bagaimana membuat dia jadi ini ya? Jadi tadi ada perintah ini kan. Ini kalau perintah ini adalah dari 0 sampai kolom count kurang 1. Ini hanya mengisikan ini stylenya font. Nah, sebenarnya kan kemarin kita udah lakukan ini. Kita lakukannya di sini itu. Kemudian ada db grid hack. Nah, ini row, tinggi row-nya ini yang 0 kita kasih 25. Nah kan gitu. Nah ini memanggil prosedur ini juga sudah disiapin. Nah makanya kita ditambahkan di sini ada mana dia. Oke kita lihat nih, kita manggil kelas di sini ya. Oke, panggil DB Grid Hack ini adalah tipe dari kelas DB Grid ya. Kalau nggak ditambahin di atas ini dia nggak fungsi kan gitu. Oke, nah ini tadi ada dua hal. Yang ini adalah untuk ini membuat bold, ini membuat ini. Sebetulnya sama di sini juga. Kayak kemarin kan kita bisa dibuat di sini. Ini bisa satu-satu kan, satu-satu itu tadi kita ke kolom, mana kolom ini kan bisa juga title-nya nih, ada title, kemudian kita bikin ada di sini font. Nah ya kan, ini kita bikin satu-satu kan, ini stylenya kita bisa hidupkan bold kan, bold ya, bold ya. Tapi ini saya simpannya di coding, karena di coding kan enak, kita bisa copy kan gitu ya. Jadi ini kan item 1 kolom, ini bold, yang 2 juga warnanya hijau. Nah ini alignmentnya center. Nah, kan ini doang kan tujuannya. Yang ini nih, ini for-nya sampai sini. Kemudian yang ini untuk tinggi barisnya 20 di fotonya, kalau khusus yang ini 25. Oke. Nah ini saya toggle dulu komen ya. Jadi ini mengakibatkan apa? Nah mengakibatkan ini kan ini setengah, ada bold, ini gitu ya. Oke. Kemudian yang ini tadi, ini adalah ini DB Grid Draw Call Cell. Nah, ngambilnya dari mana? Itulah, jangan di copy. Ini enggak di copy nih, ini bikinnya di sini. Ini ambil event. Nah eventnya nih, nah ini ya, ini diambilnya ya, diklik di sini 2 kali, biasa lah ya. Ini kolom cell ya. Jadi on draw, banyak sih yang bisa dilakukan di situ ya. Oke, udah. Nah udah ya. Nah apa perintahnya? Sorry ya, ini contoh ini ya. Oke. Ini harapnya kalau library representation lebih banyak lah gitu, banyak dipikir tuh bisa ngapain aja gitu. Oke ya, ya udah. Nah kembali ke di sini ya, ini artinya dari sana ya, ini perintahnya ini ya, perintahnya ini ya. Ini namanya sender, ini row-nya ya, kita ini nyari baris nih,
record keberapa ya. Ini warnanya ini kan odd ganjil apa genap sih ya. Odd even genap ya. Nah ini jika genap kasih warna ini bekas colornya, kalau ini warnanya putih tulisannya ini ya. Kemudian ini tinggal draw kolom cell kan. Nah, ini udah tulis aja apa adanya gini ya kan. Yang kita isi cuman ini doang aja lah. Ini kita isi, ini kita isi ya. Kenapa saya butuh row ya? Karena row ini adalah kita butuhkan untuk dia mencari ganjil warnanya apa, genap warnanya apa ya. Sama kan, ini kan DB grade 1 juga ini, kemudian DB grade 3 juga sama. Ini kan cuma saya copy aja kan, coba lihat nggak ada beda kan. Nah, ini kan DB grade 1 ini ya, ini DB grade 1 ya. Ini yang DB grade 3 cuma saya ubah ini, jadi enaknya coding begini. Jadi sama ya, kita udah tinggal copy aja, bukan copy semuanya ya, copy ininya aja kita copy itu, mulai dari sini lah ya, dari sini copy ya. Dari mana ya, ada satu kan hampir sama warnanya hijau-hijau juga kan gitu. Oke. Nah, tapi tetap bikinnya itu adalah dari sini itu eventnya. Nah, eventnya mana? Event daripada DB grade 3 nih. Ya. Oke, ya. Ya kita lihat. Nah kan gitu ya. Nah kan gitu deh ya. Ya. Nah kan coba kita praktekin kalau yang ini mau kita ini yang 2 DB grade 2 ya. DB grade 2 ini DB grade 3 tadi kan nih ya kan. Nah ini yang ini misalkan ini kalau kita mau bikin on draw kolom cell ya kan, udah klik 2 kali aja. Nah kan itu keluar kan dia ini ya. Berarti yang saya copy kan ini aja kan, dari sini. Nah oke, ingat hati-hati kalau ngopi ya. Ini kan begininya nih, jangan sampai dia jadi 2 kan. Nah, ini buang dulu bagian yang ini, copy sini kan, gitu caranya ngopi ya. Nah kita bikin apa dia, yang kita rubah kan cuman ini, mana yang kita rubah adalah nih satu doang kan ya. Kita lihat dia. Nah kan udah nih, udah warna kan dia kan. Kok judulnya nggak berubah Pak? Judulnya ya, judulnya kan bukan di situ merubah, judulnya kan merubahnya di mana, di tadi judulnya kan ini di sini kan. Ini kan DB grade 1 nih, ini ya, ini perintah ini nih buat ngejebelin judulnya ya. Ya. Oke. Ya. Untuk apa namanya? Itu kan cuman barisnya aja kan gitu. Oke, kita cari mana yang saya kopinya. Nah, ini kan dia. Nih, yang ini tadi saya bilang ini, nih. Nah, ini kan. Rubahnya ini kita copy aja lah. Copy. Nah, kopinya kemana? Kopinya tadi yang deket-deket situ lah supaya nggak bingung. Nah, ini kan. Di sini lah. Ini kan. Ya, taruh aja di sini. Nah kan gitu. Nah gitu kan, berarti ini kan DB grade 2 oke. Lihat hasilnya
Oh, error. Kenapa? Oh, karena I kan. Nah, balik lagi kalian harus ingat-ingat ini kalau bikin ginian. Nah, ada ini kan. Iya. Nah, kan jadi dia. Ya. Oke. Nah, ya. Yang pasang nggak mau warna hijau Pak, mau warna yang lain. Nah, ya boleh aja kan gitu. Boleh. Ini kan yang membuat dia hijau kan ini kan ini cell green dan cell white ini. Ya. Brush colornya kan ini kan brush colornya kan ini. Yang ini warna dasarnya kan brush color. Nah, ini ya, kemudian font ini warna tulisannya. Ya. Yang mau kamu ganti juga boleh lah, misalkan karena orang biasanya sih warnanya itu. Ya ini kita gantilah, misalkan gimana gantinya ya kan, kita karena warna nggak hafal ya kita coba aja di sini apa sih. Ini warna kan ada nih ada apa red gitu ya, red ya, boleh aja nih warna merah gitu kan. Ini brushnya jadi red ya, red ya. Nah, merah kan ya kan ini ya. Oke. Nah gitu, kedekan deh gitu. Oke, dengan demikian ya berarti saya cukupkanlah video ini. Jadi dengan 2 video ini kalian udah bisa memahami bagaimana membuat query ya, membuat query dan menampilkannya ke dalam DB Grid, kemudian bisa melakukan edit ya di sebuah DB Grid ya, editnya ya dari sini tadi kan, kita nggak usah coding lagi gitu ya, nggak usah coding lagi, editnya di sini ya, tinggal kita jalankan ini. Misalkan ini ya, ini agama, misalkan saya mau ganti agama jadi 5 gitu. Nah ini kalau nggak jadi kan ini undo kan itu 5. Nah, balik lagi kan dia jadi 2 lagi. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang butuh codingnya nanti akan saya simpan juga di lead ya, karena ada beberapa hal yang mungkin ngetiknya takutnya salah ketik apa lupa gitu kan. Oke, saya akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.